Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika, masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita masih di materi segi 4. Untuk kompetensi dasarnya masih sama. Nah, untuk indikatornya, untuk pertemuan kali ini kita akan menemukan sifat-sifat dari jajar ginjang, terus menentukan keliling dan luas jajar ginjang, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat, keliling, dan luas jajar ginjang. Masih ingat ya bahwa segi 4 itu ada bidang datar yang terbentuk dari 4 buah titik. Nah, itu diagramnya bahwa sifatnya itu mewarisi dari segi 4 yang lainnya. Karena kita akan membahas jajar ginjang, berarti di situ misalkan persegi panjang, berarti itu kan ada tanda panah dari jajar ginjang, maka persegi panjang mungkin akan mirip dengan jajar ginjang, tetapi ada penambahannya. Nah, langsung untuk sifat jajar ginjang. Itu gambar jajar ginjangnya. Yang pertama, yaitu sisi yang berhadapan itu nanti sama panjang. Nah, AB dengan DC, AD dengan BC. Terus sisi yang berhadapan itu sejajar, AB nanti sejajar dengan DC, terus AD sejajarnya dengan BC. Terus sudut yang berhadapan itu nanti sama besar. Di situ sudut A nanti sama dengan sudut C. Terus sudut B sama dengan sudut D. Lanjut, diagonalnya itu saling membagi dua pihak yang sama besar. Diagonalnya nanti dari DB terus AC. Lanjut, sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B itu nanti 180, terus sudut D ditambah sudut C itu 180 derajat. Nah, kenapa kok 180 derajat? Nah, ini misalkan saya pindahkan ya. Maka di sini sudut A dan sudut B. Masih ingat kan? Dia dalam sepihak. Berarti kan dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Itu alasannya. Sama dengan DC juga seperti itu. Nah, langsung ke contoh soalnya. Pada jajar ginjang di bawah ini, lengkapilah semua besar sudut yang terbentuk. Di situ yang diketahui baru beberapa sudut. Kita disuruh melengkapi. Nah, maka kita mulai dari besar sudut ACD. ACD. Berarti di sini ya. Saya pindahkan. Kurang lebih seperti ini sudutnya. Maka di sini sudah ada 35 derajat. Yang ditanyakan adalah yang di sini. Berarti menggunakan berarti menggunakan apa? Ya, perhatikan, itu adalah dua garis jajar dipotong garis transversal. Berarti dia, iya, dalam berseberangan besarnya sama. Berarti berapa? 35 derajat. Di sini berarti 35 derajat. Berarti ketemu yang sini kita lengkapi 35 derajat. Gitu ya. Terus besar BCD berarti berapa? Ya 110. Karena di situ penjumlahan dari 35 tambah 75 gitu ya. Nah, padahal sudut BAD itu nanti akan sama dengan BCD, berarti sama. 110. Nah, untuk sudut ABC itu nanti kita lihat segitiga ABC. Berarti
Karena itu membentuk segitiga apa siku-siku ya, berarti sudut ABC itu ditambah BAC ditambah BCA itu 180 karena kan segitiganya jumlahnya 180 segitiga siku-siku. Maka sudut ABC itu 180 kurangi 35 kurangi 75, maka sudut ABC itu 70 derajat. Nah, sekarang saya tulis dulu. ABC berarti di sini itu besarnya 70 derajat. Terus sudut BAD. Tadi yang sudah diketahui juga di sini jumlahnya adalah 110. Maka sekarang kita mencari CBD. Nah, saya pindah. Maaf. Sebentar. Nah, berarti kan sudut CBD yang diketahui apa? Di sini diketahui 40 derajat. Ini yang ditanyakan. Berarti apa? Sama dalam berseberangan. Berarti besarnya sama. Berarti di sini adalah 40 derajat. Gitu ya. Bisa ya? Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, di samping gambar kok di samping gambar di samping itu sudut A-nya adalah 2x. Di sini adalah 2x. Terus sudut B-nya itu adalah 4x. Di sini 4x. Terus yang diketahui lagi sudut C-nya adalah 5y. Yang ditanyakan besar dari X tambah Y. Nah, kita tahu bahwa sudut yang berdekatan itu adalah 180 jumlahnya. Berarti sudut A ditambah sudut B kan 180. Terus D ditambah C kan 180. Berarti kita jumlahkan. A ditambah B itu 180, berarti 2X tambah 4X sama dengan 180, berarti 6X sama dengan 180 derajat, berarti X-nya 180 dibagi 6, berarti 30 derajat. Jadi besar A-nya 2X, berarti 2 kali 30, 60 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat. Terus untuk si sudut B-nya berarti 4 kali X, berarti 4 kali 30, berarti 120 derajat. Nah, kita tahu bahwa sudut yang berhadapan itu sama besar, berarti sudut A itu sama dengan sudut C, sudut B itu sama dengan sudut D, maka sudut C sama dengan sudut A, berarti 5Y sama dengan 60, berarti Y-nya 60 bagi 5, berarti 12 derajat. Berarti jumlah X tambah Y ya sudah 30 tambah 12 sama dengan 42. Nah, untuk rumus luas dan keliling jajar genjang, keliling masih sama, jumlahkan semua sisinya. Nah, kalau luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, menentukan luas, kita tuh harus menentukan alasnya sama tingginya. Ini harus teliti menentukannya. Contohnya ini, ada jajar genjang ABCD. Maka alasnya itu AB, berarti tingginya kan DE. Tapi kalau alasnya BC, maka tingginya bukan AB, tapi kalian harus membuat perpanjangan garisnya. Seperti itu. Berarti tingginya adalah AF. Gitu ya, harus hati-hati. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Kalau ada jajar genjang seperti itu, tentukan luas dan kelilingnya. Berarti bagaimana? Kita mulai dulu dari luasnya. Alas kali tinggi. Alasnya siapa? Ayo alasnya. Alasnya adalah AB. Berarti tingginya itu bukan BC, tapi CE. Masukkan. AB-nya sudah ada, tapi CE-nya kan belum. Maka pakai Pitagoras lagi, diingat-ingat.
Berarti CE kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Berarti CE akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Berarti akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Akar dari 225 dikurangi 81, yaitu akar dari 144, berarti 12. Maka luasnya 7 kali 12, ketemu berapa? 84. Sekarang untuk keliling, jumlahkan semua sisinya, berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Hati-hati bukan AE ya, karena kan itu hanya perpanjangan garis, berarti yang garis putus-putus hijau itu jangan diikutkan. Hanya yang berbentuk jajar genjang saja. Berarti AB-nya adalah 7 ditambah BC-nya 15 ditambah CD-nya 7 ditambah AD-nya 15, ketemu 44. Begitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada jajar genjang berikut itu AB-nya adalah 20. Di sini AB-nya adalah 20. Terus DE-nya itu adalah 6. Terus BF-nya adalah 12. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Nih, panjang BC. Maka mengerjakannya, nah, cara mengerjakannya kita akan menggunakan luas jajar genjang dengan alas AB dulu. Kemudian dengan alas BC. Nanti luas jajar genjang dengan alas AB itu akan sama dengan luas jajar genjang dengan alas BC. Di mana luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Berarti yang pertama adalah alas dengan alas AB dikalikan tinggi sama dengan alasnya BC dikalikan tinggi. Berarti AB-nya 20 kali tingginya itu 6. Alas dengan BC. Berarti yang dicari kali tingginya. Hati-hati, tingginya ini AF. Berarti menggunakan tinggi AF 20 kali 6. Sebentar. Nah, tapi AF-nya kan belum ada ya. Berarti menggunakan Pitagoras. Kita cari dulu. Dari mana? Dari AF kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BF kuadrat. Berarti AF sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BF kuadrat. Berarti AF itu akar dari 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Berarti AF-nya 400 dikurangi 144. Berarti akar dari 256 yaitu 16. Masukkan 20 kali 6 sama dengan alasnya BC belum tahu, berarti AF-nya 16, berarti alasnya itu 20 dikali 6 dikurangi 16. Berarti ketemu 7,5. Gitu ya, berarti panjang BC-nya sudah ketemu yaitu 7,5. Begitu ya. Nah, kesimpulan untuk hari ini sebagai berikut, jangan lupa untuk menentukan luas itu harus bisa menentukan alas dan tinggi. Hati-hati, harus teliti. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang jelas. Silahkan diulang-ulang videonya. Atau bisa mengambil dari sumber manapun jika kalian ingin menambahkan materinya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.